education is not only about teaching, it's about broadening one's horizon. It's to expand the thinking framework and also to open up opportunities for those who's eager to create, to hone skills and ability in answering the ever-changing challenge, for those who wants to be beneficial for oneself and for the country. Need to hone the knowledge that starts with Bunda Mulia University. This began with Joko Susanto's dream that everyone should be able to have access to higher education, sparked his eagerness to contribute in the educational world. To establish an educational institution for the whole Indonesian youth who seek knowledge that in time evolved to Bunda Mulia University, now supported by two campuses, with our new Serpong campus called UBM Tower currently being built, home to various studies of bachelor's and master's degree programs, along with long-distance learning that is always expanding as time demands. Saya percaya kesuksesan itu ada di tangan kita masing-masing. Namun, dengan berkuliah di UBM, saya mendapatkan ilmu melalui proyek-proyek kuliah, kemudian juga tantangan dalam organisasi, serta ditambah dengan pengalaman saya yang panjang, membuat saya mampu untuk membangun sebuah perusahaan. While growing the main values among Bunda Mulia University personnel and students, which are commitment, accountability, respect, and excellence, and provides supporting facilities, the student can keep on expanding their talents along with holding their academic skills. Kalau kita lihat sekarang, UBM terus mengembangkan kualitas pembelajarannya melalui apa? Tentunya melalui peningkatan fasilitas-fasilitas yang ada di UBM dan juga dosen-dosen internasional, serta bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. UBM adalah pilihan yang tepat untuk terjun ke dalam dunia kerja profesional, karena dari segi teori dan prakteknya sangat balance. Belum lagi kalau di pertengahan semester itu ada magang dan kita bisa pilih loh, bisa magang di hotel bintang 4 sampai bintang 5. Passion saya temukan ketika saya berkuliah di UBM. Ditambah dengan adanya dukungan dosen yang memberi saya saran serta real project di lapangan. Ini adalah salah satu saya berkuliah di UBM. Saya ya mahasiswa yang kuliah di sini bisa kalian. Bunda where youth can explore interests, their talents, and whether it's performing arts such as music or dances or sports. Students at Bunda Mulia University are always encouraged and supported to achieve the best version of themselves. In preparation to dive into the competitive world of the professionals. So they become the Indonesians that not only excel in knowledge, but also in character and in working skills. This is Bunda Mulia University, where knowledge, values, and ethos are combined and ready for the world. Bunda Mulia University, bridging education to the real world. Alumni dan Kariseter
adalah departemen yang berada di bawah Direktorat Kemahasiswaan dan Fasilitas. Alumni dan Career Center menjadi jembatan untuk mahasiswa aktif dan alumni terjun ke dunia industri dengan karir yang baik dan sesuai dengan kebutuhan. Departemen Alumni dan Career Center menyediakan berbagai macam kegiatan seperti soft skill training, kampus hiring, kunjungan industri, coaching klinik, kuliah umum, job fair, pembekalan calon wisudawan, kegiatan magang, serta UBM mentoring system. Kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan menambah wawasan, serta memotivasi para mahasiswa, mahasiswi, dan alumni Universitas Bunda Mulia, sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang siap menghadapi dunia kerja. Tidak hanya untuk mahasiswa aktif, Departemen Alumni dan Career Center juga membuka kesempatan bagi para perusahaan mitra untuk melakukan sharing knowledge. Dalam perkembangannya, Departemen Alumni dan Career Center UBM terus meningkatkan kerjasama dengan mitra nasional dan internasional. Hal ini merupakan komitmen dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten di bidangnya. Departemen Alumni di careercenter.ubm.ac.id ataupun melalui Instagram di @ubm_alumni career center. Selamat bergabung di RJaya Group. Saat ini RJaya sudah bertransformasi menjadi perusahaan smart retailer terbesar di Indonesia. RJaya sudah berkembang menjadi perusahaan besar di distribusi dan retailer dengan lebih dari 1.000 toko yang berlokasi di seluruh Indonesia. Tak hanya jumlah toko terus bertambah, produk dan kerjasama dengan berbagai pihak. Bagian terpenting dari semua ini adalah bagaimana kita membentuk sebuah ekosistem yang saling mendukung individu satu sama lain untuk terus berinovasi dan membuat semua orang merasa turut berkontribusi dalam perkembangan perusahaan. Dan alasan terbaik untuk bergerak maju adalah dengan berkembang secara perusahaan dan melakukan berbagai cara untuk menarik talent agar kita tetap dapat memahami dan mengikuti perkembangan dunia luar dengan lebih baik. Anda sebagai new talent adalah valuable asset bagi perkembangan RJaya untuk mencapai visi sebagai market leader khususnya di Southeast Asia. Lewat RJaya, saya optimis akan memberi warna yang dinamis dalam perjalanan karir Anda. Tugas-tugas yang challenging dengan berbagai divisi dan bisnis. Jadi berikanlah identitas. Do the best, mark your legacy, and enjoy the ride with RJaya. Guys, welcome to Meet Up Verticals. Kali ini aku bakal ajak kalian ke salah satu store under RJaya Beauty and Wellness. Ada yang bisa nebak? Benar, Apotek Dwellings. Yuk ikutin aku. Halo Kak. Halo kakak, welcome Dwellings. Perkenalkan, saya Aulia, saya brand manager di Apotek Dwellings. Apotek Dwellings itu merupakan salah satu brand yang merupakan vertikal dari RJaya Beauty and Wellness. Tentunya kami lebih mengedepankan excellent customer service. Teman-teman ketika datang di Apotek Dwellings akan bertemu langsung dengan dokter yang berkompetensi yang bisa memberikan informasi yang jelas mengenai kebutuhan apa
yang dialami di apotek juga kita mempunyai banyak keunggulan loh. Di antaranya ini pelayanan kirim obat gratis, obatnya dijamin asli, dan di sini pun kita bisa menebus resep dari dokter. Jadi buat teman-teman nih mungkin tertarik untuk join, ada beberapa tips di antaranya itu mempunyai skill untuk bisa berkomunikasi dengan pasien dan yang kedua menguasai produk knowledge. Aku lihat dulu. Teman-teman tidak perlu ragu nih. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa langsung cek aja di ats.rj.com. Nextnya kita bakal kemana lagi ya buat Meetup Vertical? Yuk komen di bawah. Bye-bye. Guys, welcome to Meetup Verticals. Kali ini kita ada di EDC, Era Jaya Digital Complex. Ada apa aja sih di sini? Yuk ikutin aku. Kompleks luas 2 hektar ini punya konsep yang sangat unik loh. Yuk kita ketemu Bapak Coy Wahyudi buat tahu lebih banyak tentang EDC. EDC ini atau Era Jaya Digital Complex merupakan satu konsep baru yang kita bangun untuk menyatukan berbagai macam toko format yang kita miliki. Di sini kita ada Grafon Honor, iBox, Samsung Bayasa, dan juga Shopping Store. Tempat itu pun juga kita pilih di Pantai Indah Kapuk 2 yang memang sudah menjadi tempat yang sangat trendy ya saat ini, sehingga itu bisa menyatukan antara leisure dan juga berbelanja. Uniknya di sini adalah selain daripada merek-merek yang kita miliki, kita juga membawa merek-merek baru ke dalam tempat ini. Mau cari brand apa aja di seluruh Indonesia, untuk yang sifatnya untuk elektronik, silakan datang ke Era Jaya Digital Complex. Di sini apapun adalah satu konsep one-stop shop. Tentunya Era Jaya itu sekarang makin lama makin besar. Kita membutuhkan banyak tenaga-tenaga baru yang memang memiliki semangat yang sangat baik untuk bisa bergabung dengan kita. Jadi untuk teman-teman yang mau bergabung dengan Era Jaya, kita sangat welcome di sini. Nah, EDC keren banget kan? Tertarik join di Era Jaya? Nonton video sampai selesai ya. See you in the next Meetup Verticals. Hai guys, welcome to Meetup Verticals. Nah, kali ini kita bakal datang ke salah satu store under Era Jaya Active Lifestyle. Yuk, ikutin aku yuk. Nah, sekarang kita udah ada di Essex nih. Yuk kita ketemuan sama tim Essex. Ayo Pak. Halo, perkenalkan nama saya Arif Fatur Rahman. Saya sebagai store leader di Essex Central Park under Era Jaya Active Lifestyle. Saya bergabung sejak bulan Juli 2022. Keseharian saya dan tim yang pertama adalah memberikan pelayanan terbaik kepada setiap customer yang datang ke toko dan juga menggali kebutuhan customer sehingga kita dapat merekomendasikan sepatu apa yang cocok untuk customer. Dan yang kedua adalah melakukan stock of name agar meminimalisir terjadinya kehilangan barang yang ada dalam toko. Dan yang ketiga adalah menjaga kerapihan, pendisplayan, dan juga kebersihan sehingga customer merasa nyaman berada di dalam toko. Hal yang seru bekerja di Essex Store under Era Jaya, yang pertama kita bisa mengenal produk-produk dari Essex dan juga segala manfaat bagi penggunanya. Sampai itu juga kita dapat challenge dan juga reward yang membuat kita semangat dan juga termotivasi. Untuk Essex under Era Jaya sedang open position nih. Yang pertama sebagai store supervisor dan yang kedua sebagai sales assistant. Jika kalian ingin bergabung di Essex Store under Era Jaya, yang pertama, kalian harus pandai menjual produk dengan baik. Yang kedua, komunikasi dengan customer dengan baik dan ramah. Yang ketiga adalah product knowledge. Yuk, gabung di Era Jaya. Era Jaya tuh bisnisnya lagi berkembang banget. Di Era Jaya Group tentunya lingkungan kerjanya sangat asik, dinamis, dan juga menantang. Halo, saya Mita, saya Head of HCBP Era Jaya Digital Region. Saat ini bekerja kurang lebih di Era Jaya sudah 5 tahun. Nama saya Didit Putra Erlangga, saya saat ini ada di Corporate Communication Era Jaya Group. Saya sudah bekerja di perusahaan ini 1 tahun lebih. Saya Reza, saya Head of CSR dari Era Jaya Group. Kurang lebih sudah sekitar 2,5 tahun menjadi bagian dari Era Jaya Group. Eko Rinko dari Digital Creative Assistant Manager di Era Jaya. Hai teman-teman, nama aku Tami. Saat ini posisi di Learning Partner Assistant Manager. Aku udah 6 tahun di Era Jaya. Hello, my name is Dira. Hi, my name is Harry. I'm from I'm proud to be professional customer service because of the opportunities that
GD Sports provides for the customers, and that's how I was able to learn and be a better customer service professional. Plus poin untuk saya bekerja di Era Jaya adalah karena company growth di Era Jaya luar biasa, di mana tambahnya bisnis baru di bidang vertikal maupun penambahan bisnis lainnya ke depan, sehingga memberikan karir path untuk saya maupun tim. Jadi ketika saya bergabung, Era Jaya sedang mengalami ekspansi yang luar biasa dari segi bisnis. Akan ada begitu banyak merek retail yang sekarang ada di bawah Era Jaya. Menurut saya ini adalah masa yang menarik buat siapapun yang ingin bergabung di Era Jaya. Di Era Jaya Group tentunya lingkungan kerjanya sangat asik, dinamis, dan juga menantang. Leader-leader kami selalu memberikan dukungan dan juga bagaimana kita bisa berpikir untuk terus berkembang dan juga kritis. Kenapa kamu harus join bersama Era Jaya? Karena Era Jaya tuh bisnisnya lagi berkembang banget, nggak cuma di industri retail gadget, tapi ke elektronik, food and beverage, beauty and wellness, dan masih banyak lagi lainnya. Apa yang bikin aku di sini adalah lingkungannya yang sangat membebaskan aku untuk berkembang, karena bisnis Era Jaya juga yang terus growth, terus maju, terus makin banyak juga bisnisnya, membuat kita setiap harinya ada aja hal baru yang dikerjakan. Itulah kenapa buat teman-teman yang sedang mempertimbangkan, saya rasa tidak perlu berpikir panjang lagi. Tentunya ini akan jadi salah satu tempat yang sangat potensial untuk teman-teman bisa berkembang dengan lingkungan kerja yang menarik. Jadi tunggu apa lagi? Yuk teman-teman, kalau mau merasakan experience yang sama dengan aku, to join di Era Jaya. Education is not only about teaching, it's about broadening one's horizon. It's to expand thinking framework and also to open up opportunities. For those who's eager to create, to hone skills and ability in answering the ever-changing challenge. For those who wants to be beneficial for oneself and for the country. A journey to hone the knowledge that starts with Bunda Mulia University. This began with Joko Susanto's dream that everyone should be able to have access to higher education, spark his eagerness to contribute in the educational world. To establish an educational institution for the whole Indonesian youth who seek knowledge that in time evolved to Bunda Mulia University. Now supported by 2 campuses, with our new Serpong campus called UBM Tower currently being built, home to various studies on bachelor's and master's degree programs. Along with long-distance learning that is always expanding as time. Saya percaya kesuksesan ini saya mendapatkan ilmu melalui proyek-proyek kuliah, kemudian juga tantangan dalam organisasi, serta ditambah dengan pengalaman saya panjang membuat saya mampu untuk membangun sebuah perusahaan. While growing the main values among Bunda Mulia University personnel and students, which are commitment, accountability, respect, and excellence, and provides supporting facilities the student can keep on expanding their talents along with honing their academic skills. Kalau kita lihat sekarang, UBM terus mengembangkan kualitas pembelajaran melalui apa? Tentunya melalui peningkatan fasilitas-fasilitas yang ada di UBM dan juga dosen-dosen internasional, serta bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. UBM adalah pilihan yang tepat untuk terjun ke dalam dunia kerja profesional,
karena dari segi teori dan prakteknya sangat balance. Belum lagi kalau di pertengahan semester itu ada magang dan kita bisa pilih loh, bisa magang di hotel bintang 4 sampai bintang 5. Bisnis saya temukan ketika saya kuliah di UBM. Ditambah dengan adanya dukungan dosen yang memberi saya saran serta real project di lapangan. Ini adalah salah satu manfaat ketika saya kuliah di UBM. Saya yakin setiap mahasiswa yang berkuliah di sini bisa merasakan hal yang sama. Bunda Mulia University is the place where Indonesian youth can explore themselves as a person, nurturing their interests, their talents, and promise. Whether it's performing arts, such as music, or dances, or sports, students at Bunda Mulia University are always encouraged and supported to achieve the best version of themselves. In preparation to dive into the competitive world of the professionals. So they become the Indonesians that not only excel in knowledge, but also in character and in working skills. This is Bunda Mulia University, where knowledge, values, and ethos are combined to create young Indonesians with strong character, skillful, and ready for the world. University, bridging education to the real world. Alumni dan Career Center adalah departemen yang berada di bawah Direktorat Kemahasiswaan dan Fasilitas. Alumni dan Career Center menjadi jembatan untuk mahasiswa aktif dan alumni terjun ke dunia industri dengan karir yang baik dan sesuai dengan kompetensi mahasiswa. Departemen Alumni dan Career Center menyediakan berbagai macam kegiatan seperti soft skill training, kampus hiring, kunjungan industri, coaching klinik, kuliah umum, job fair, pembekalan calon wisudawan, kegiatan magang, serta UBM Mentoring System. Kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan menambah wawasan, serta memotivasi para mahasiswa, mahasiswi, dan alumni Universitas Bunda Mulia, sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang siap menghadapi dunia kerja. Tidak hanya untuk mahasiswa aktif, Departemen Alumni dan Career Center juga membuka kesempatan bagi para perusahaan mitra untuk melakukan sharing knowledge. Dalam perkembangannya, Departemen Alumni dan Career Center UBM terus meningkatkan kerjasama dengan mitra nasional dan internasional. Hal ini merupakan komitmen dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten di bidangnya. Departemen Alumni dan Career Center menyediakan website karir yang dapat diakses di alumnicareercenter.ubm.ac.id ataupun melalui Instagram di @ubm_alumni career center. Selamat siang dan selamat datang dalam kegiatan sosialisasi magang Kampus Merdeka atau MSIB yang batch 7 teman-teman semua. Wah, ini pasti dari berbagai program studi ya. Sebelumnya aku ingin mengucapkan selamat siang dan selamat datang dalam kegiatan ini kepada Ibu Regina Dewi Hanifa, SST Par FPAR, selaku manajer dari Departemen Alumni dan Career Center. Kepada Bapak Aji Prasida, CHRP, selaku Employer Branding Assistant Manager dari PT Raja Swasembada Tbk. Serta teman-teman kita nih akan sharing hari ini, yaitu Alvin Jiwanto, mahasiswa aktif dari program studi ilmu komunikasi angkatan 2020. Halo semuanya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kegiatannya, katanya kalau nggak kenal nggak sayang. Jadi kita kenalan dulu ya. Halo, nama aku Maria, mahasiswa aktif dari program studi manajemen. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut kegiatan selanjutnya, ada pun presensi yang harus teman-teman isi selama kegiatan ini berlangsung biar poin sana bisa masuk ke portalnya teman-teman. Nah, di-scan dulu deh teman-teman, sambil aku bacain beberapa rules yang harus teman-teman patuhi selama kegiatan ini berlangsung. Yang pertama,
Teman-teman wajib mengisi link presensi awal serta evaluasi di akhir kegiatan. Yang kedua, teman-teman wajib mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama kegiatan ini berlangsung. Apabila teman-teman tidak on cam dan tidak menggunakan virtual background yang sudah diberikan panitia pada portal mahasiswa teman-teman, maka panitia akan meremove teman-teman dari Google Meet ini. Dan yang ketiga, teman-teman wajib berpakaian rapi serta duduk dengan sopan selama kegiatan ini berlangsung. Nah, apabila ada informasi yang ingin teman-teman tanyakan, boleh banget teman-teman tanyakan di kolom chat. Oke, itu dia beberapa peraturan yang harus teman-teman patuhi selama kegiatan ini berlangsung. Nah, gimana? Ada yang terkendala mungkin dengan presensinya? Boleh diinformasiin di kolom chat ya, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung perkenalan aja kali ya sama narasumber kita yang luar biasa hari ini. Halo, selamat siang Ibu Regina. Selamat siang Maria, selamat siang teman-teman semuanya. Oke, kalau gitu langsung aja kali ya Bu Regina untuk sosialisasi seperti apa sih langkah teman-teman untuk memulai ke MSIB dan cari perusahaannya gimana di Bu Regina? Boleh kali ya langsung aja kepada Bu Regina kami persilakan. Baik, terima kasih Maria. Selamat siang semuanya. Selamat siang teman-teman mahasiswa dari Bunda Mulia University, baik kampus Ancol maupun kampus Serpong. Mungkin udah pada nggak siap, udah pada penasaran banget gitu. Apa sih sebenarnya materi hari ini dan mau ngapain aja? Hari ini dari Departemen Alumni Career Center menyediakan dan juga memfasilitasi teman-teman untuk bisa memahami kegiatan MSIB lebih dalam, khususnya untuk saat kalian seleksi nanti dan kira-kira kenalan juga lebih banyak dengan PT Era Jaya Swasembada Tbk selaku mitra kita. Nah, nanti juga akan dibantu ya dari Bapak Aji Presida dan juga tim untuk menginformasikan lebih dalam kesempatan-kesempatan yang bisa kalian semua ambil nih. Kira-kira di PT Era Jaya tuh kita bisa berkembang seperti apa di sana nanti untuk saat kalian nanti mengambil magang dan studi independennya. Karena yang harus kalian pahami juga bahwa MSIB ini nantinya kalian memiliki batas maksimum untuk aplikasi atau memilih perusahaan dan juga job desk apa saja yang bisa kalian ambil atau jalani untuk kegiatan magang nanti. Nah, pertama-tama izinkan saya untuk kembali share dulu mengenai betapa pentingnya kegiatan magang hari ini yang bisa kalian ambil dan juga kalian rasakan untuk 1 semester ke depan nanti. Oke. Nah, izin ya, ini hanya sekilas saja sedikit mengenai kenapa sih harus penting ngambil magang nih untuk nanti kalian bisa bersiap ke dunia kerja. Balik lagi, untuk kegiatan magang bisa jadi sebagai salah satu langkah bagi kalian ningkatin pengetahuan dan keterampilan. Kalau yang cuma di kelas, itu-itu aja, dengan magang kalian bisa nambahin semuanya lebih banyak, apalagi udah ketemu dengan real industry. Tentunya juga kalian ketemu dengan banyak orang, jadi please bangun jejaring, bangun network, nggak cuman dengan kakak-kakak yang ada di industri gitu ya, atau bos-bos kita, tapi nantinya dengan teman-teman yang sesama magang, ataupun nanti teman-teman yang sesama studi independen, kalian juga bisa saling bertukar pikiran dan juga bertukar networking. Next, kalian juga mendapatkan pengalaman praktis di lapangan serta pengembangan keterampilan yang sangat relevan di bidang kerja kalian masing-masing. Jadi ingat, kalian kan peminatan nih udah lewatin. Nah, pengen ngedalemin lagi lewat apa? Lewat magang jawabannya. Ini masih sama ya, bahwa banyak dampak positif yang bisa kalian dapat dan kalian bisa juga menyiapkan diri saat nanti kalau mau masuk ke dunia kerja. Selain dari pendidikan kalian yang udah diasah di UBM, kalian juga harus perhatikan CV dan surat lamaran kalian, jangan sampai isinya porto kosong gitu. Kamu mau apply, saya mau apply jadi anak sosmed spesialis nih atau content writer, tapi kok kosong, nggak ada pengalamannya, jadi nggak menggambarkan sekali. Nah, boleh deh teman-teman mulai dari sekarang tambahin pengalaman-pengalaman event kalian, atau pengalaman bekerja kalian, pengalaman kerja kelompok kalian, yang mungkin bisa mendukung nantinya kalian untuk seleksi di perusahaan masing-masing. Nah, jangan juga nih, saya paling males banget kalau teman-teman
magang itu karena ya teman saya juga magang, nggak gitu ya. Jadi teman-teman bahwa magang ini nantinya kita yang menjalani, kalian sendiri yang merasakan selama 1 semester di lapangan. Jadi besar harapan saya nantinya kalian benar-benar memilih kegiatan magang yang sangat relevan dengan minat dan juga peminatan kalian di kampus dan bisa mengembangkan skill kalian ke depannya. Nah, kenapa pentingnya kita bahas ini dulu? Izin teman-teman, mungkin ada beberapa kalian yang CV-nya sudah keren-keren, tapi ada juga yang sih masih nggak tahu nih CV itu isi yang bagus dan dilirik oleh mitra nantinya seperti apa. Yang pasti, 4 informasi penting ini wajib harus ada di dalam CV kalian agar bisa terbaca informasi diri kalian oleh calon-calon mitra perusahaan itu dengan jelas. Yang pertama pasti educational background. Kamu kuliah di mana? Prodinya apa? Peminatannya apa? Kenapa menjadi kata kunci? Karena nanti akhirnya akan disesuaikan dengan job desk yang sudah kamu apply. Kalau misalkan berbeda, nanti mungkin perusahaan bisa mengarahkan atau perusahaan pun bisa merekomendasikan kalian untuk job desk yang lebih sesuai gitu ya. Dan juga menjadi diduluin nih gitu kasarnya. Siapa sih yang namanya Jono nih dari program studi bisnis digital, peminatannya untuk digital marketing. Oh cocok dia untuk di bagian sosial media. Makanya pentingnya bisa meningkatkan value diri kita, dari salah satunya adalah educational background untuk peminatan prodi masing-masing. Kemudian jangan lupa di personal information, nggak usah ditulis tinggi badan atau berat badan segala macam, udah nggak ada lagi ya teman-teman, tapi lebih menginformasikan kalian itu bisa dikontak lewat apa. Better kalau masih ada yang punya email aneh-aneh, namanya masih aku sayang kamu gitu ya, yang lain-lain. Tolong teman-teman buatlah email resmi. 1 nama email resmi yang mungkin mudah ataupun sesuai ya untuk dilihat, dan akhirnya nanti kalau mitra tertarik mereka akan email menggunakan email tersebut untuk menghubungi kalian. Selanjutnya kita juga ada experience. Jadi Miss, saya tuh nggak pernah ada pengalaman bekerja. Bagaimana saya mau bisa menginformasikan bahwa saya ini aktif? Teman-teman mungkin bisa mengikuti atau menambahkan kegiatan yang dilakukan di kampus, khususnya saat kalian menjadi seorang PIC untuk sebuah event di prodi gitu ya. Atau mungkin ada kalian mengikuti hima, atau misalnya hanya anak UKM, saya cuma anak FO, saya cuma anak tekon, bisa menjadi nilai tambah kalian saat kalian bisa mengikuti kompetisi maupun kegiatan event-event dari UKM masing-masing. Jadi jangan lupa ditulis ya teman-teman, apalagi kalau udah yang sertifikasi, nilai plus banget buat kalian semua. Dan terakhir, saya titip seluruh perusahaan yang kalian apply nanti, ini kalian melihat nih job desk-nya. Job desk-nya harus sesuai dengan yang direkomendasikan oleh program studi. Jadi kalau udah jelas anak ikom misalnya, janganlah melamar menjadi dokter hewan, ataupun anak akuntansi ngelamarnya jadi sosial media spesialis ya. Masuklah sesuai dengan peminatannya masing-masing. Nah, ini ada beberapa mungkin contoh yang bisa dipakai. Ada apa saja nih experience-nya dari organisasi kalian, project-nya apa aja, and what is your skill yang bisa kamu sesuaikan dengan jabatan dari masing-masing yang kamu mau apply. Nah, selain dari MSIB, mungkin kalian sudah di brief ya dari Bapak Ibu program studi bahwa ada 2 kegiatan magang, which is yang pertama adalah kegiatan magang reguler, dan yang kedua adalah magang dan studi independen dari Dikti. Seluruh kegiatan MSIB wajib melamar menggunakan kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Jadi kalau teman-teman sampai saat ini hanya mengisi KRSMSIB, tetapi tidak melamar di laman website, itu sama aja nggak kedaftar.
Ya, saya izin remind sekali lagi, kalau kamu sudah isi KRS, MSIB, tapi belum melamar di website, sama aja belum terdaftar MSIB. Jadi buruan kalau kalian sudah merasa yakin, oh kayaknya jalan saya MSIB nih, boleh langsung isi KRS dan juga lakukan pembayaran untuk MSIB-nya di KRS sesuai KRS masing-masing. Kemudian kalian langsung daftar melalui laman di PDDikti. Nah, selain itu kalau magang reguler gimana lagi? Nah, kalau Alumni Career Center di UBM kalian nggak usah pusing, pasti informasinya selalu ada dan juga kemarin kita sempat ada kampus hiring, job fair maupun internship festival yang bekerja sama dengan seluruh mitra kita buat kalian bisa mencari kerja maupun internship. Ini adalah beberapa contoh untuk magang reguler yang nantinya akan kalian gunakan, yaitu UMS reguler maupun mencari magang mandiri melalui platform MSIP. Oke, ini ada beberapa kakak kelas kita yang dari angkatan 1 nih udah ikut MSIB dan juga untuk magang reguler dari teman-teman Hospar yang sudah berhasil dan menjalani di kegiatan magang sebelumnya. Nah, kala ini teman-teman dari magang MSIB batch 4 ada Audi Hagi dan juga Charlene dari program studi informatika. Tentunya banyak banget kegiatan yang bisa kita cari atau kita gali gitu ya dari masing-masing job desk yang ada. Nah, teman-teman izin juga untuk bisa sharing tadi ya. Ini saya ke website mana sih? Ini loh websitenya, kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Pilih magang MSIB dan kalian bisa cari lowongan sebanyak-banyaknya di sini. Ya. Mau nge-apply jadi apa? Gitu. Coba boleh diklik MSIB-nya dan nanti akan muncul, oh saya anak DKV, saya mau intern di Bandung nih. Karena saya bisa 6 bulan magang di Bandung, boleh. Nah, oh ternyata udah ditutup. Mungkin karena sudah kapasitasnya sudah penuh. Bisa dicari lagi teman-teman. Kobi Education, dia sebagai creative designer, masih bisa daftar enggak? Nah, nanti yang masih bisa daftar itu kalian bisa klik, gitu ya. Jadi nanti ini udah banyak banget gitu mitra-mitra dari MBKM, kalian bisa pilih dan pilih sesuai dengan peminatan masing-masing. Contoh kayak anak ikom ya, ikom ada public relation dan event, beda nggak? Nanti ini harus kemana dan bagaimana? Nah, bisa sambil konsultasi sama dosennya masing-masing. Gitu. Oke, itu adalah untuk kegiatan MSIB. Untuk detailnya mungkin saya akan izin menginformasikan mengenai timeline teman-teman. Bahwa kegiatan MSIB sendiri saat ini sedang dalam masa pendaftaran mahasiswa. Jadi dari tanggal 26 April kemarin hingga 10 Juni di dulu ke depan itu masih RIM juga sudah membuka gitu ya untuk kesempatan-kesempatan teman-teman bisa apply ini. Nah, baru nanti di tanggal 13 dari para mitra yang sudah diberikan ataupun yang sudah lolos seleksi dari perusahaan. Baru nanti sekitar Juli pertengahan hasil akhirnya sampai Agustus bisa aja nih, ini saya belum ada kepastian nih, ya nggak apa-apa, tunggu Gusti baru atau kamu pasti nggak semuanya, nah nanti akan notif dari sini. Oke, ini alurnya bahwa kalian melamar di MBKM, mengisi data, melakukan
gitu. Jadi kalau yang belum bisa masuk ke menu pengaturan akun, bisa melihat status rekomendasi kalian sudah disetujui prodi dan pimpinan atau belum. Kalau udah, kalian bisa masuk ke MSIB dan kalian lengkapi data akademik kalian masing-masing. Miss, kalau saya di reject prodi bagaimana? Kemungkinan teman-teman ada informasi yang mungkin belum sesuai. Contoh, semesternya salah atau IPK-nya tidak sesuai. Ataupun nilai nominal beasiswa yang diterima dari Dikti itu tidak sesuai. Misalkan dimintanya ini 1 bulan, kamu ngisinya 1 semester, jadi 18 juta 1 semester. Ya, mungkin ini balik lagi ke masing-masing ya. Ada mungkin kalau anak DKV butuh nyantumin fotonya gitu ya, agar bisa dilihat lebih mudah bagaimana sih tipe kalian ataupun gaya foto kalian lebih sesuai atau inline tidak dengan perusahaannya masing-masing gitu. Transkripnya jangan lupa, teman-teman kalau masih belum punya transkrip, boleh ke layanan mahasiswa masing-masing kampus untuk meminta transkrip nilainya. Oke. Lanjut lagi, kontak pribadi, kontak darurat, dan juga akun media sosial bisa diisi sesuai dengan informasi yang kalian miliki. Nah, terakhir kalian bisa lihat ini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa kalian daftar, bahwa untuk program MSIB 7 maksimum 22 posisi. Jadi teman-teman harus dapat dipahami, saat kamu milih magang, pilihlah semua tipikalnya magang. Ya, kalau kamu pilih studi independen, pilih semua 22-nya adalah studi independen. Pastikan semuanya sesuai dengan job desk yang direkomendasikan oleh program studi. Sekali lagi, kalau prodi misalkan tahu, oh kamu di luar nih, atau kamu tidak sesuai dengan peminatan, prodi berhak untuk menarik kembali rekomendasinya. Karena kalian seharusnya sudah sesuai dengan yang di briefing oleh prodi masing-masing bahwa kalian magang sesuai dengan rekomendasi yang ada, yaitu pernyataan tanggung jawab mutlak bila kalian akan mengikuti MSIB nanti, bahwa nantinya selama 5 bulan kalian melakukan laporan, ya semuanya evaluasinya dilakukan dengan baik dan juga tidak mengundurkan. Berkompetisi ini adalah satu Indonesia. So, kejar dan juga cari kesempatan sebanyak-banyaknya, apalagi khususnya dari mitra kita nantinya dari PT Era Jaya Swasembada. Nah, untuk informasi lainnya nanti kalian bisa juga menghubungi Alumni Career Center maupun untuk ke pusat bantuan kalau terkendala di websitenya MBKM.
Demikian adalah informasi yang bisa kami berikan dari Alumni Career Center, dan untuk selanjutnya saya izin mengundang dari mitra kita, yaitu dari PT Era Jaya Swasembada, Bapak Aji Prasida CHRP dan tim. Halo, selamat siang Bu Regina, salam Selamat semua. siang Pak Aji. Ya, Siap, silakan Pak Aji, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. oke, langsung mulai aja berarti ya. Oke, ini mungkin saya izin share ya. Jadi selamat siang teman-teman semua. Ini thank you banget, di sini ada 100 lebih ya mungkin rekan-rekan mahasiswa yang udah hadir, yang mungkin kemarin juga sempat ngelihat stand kita di acara UGM ya di minggu lalu kalau nggak salah. Tapi di sini kita pengen ngejelasin lebih lanjut gitu ya terkait dengan program MBKM yang nantinya akan teman-teman dapetin kalau misalkan join di Era Jaya gitu ya. Sekaligus mungkin perkenalan sedikit terkait dengan Era Jaya itu apa, brandnya apa saja gitu ya. Walaupun mungkin teman-teman udah bisa lihat di sini beberapa brand retail under Era Jaya Swasembada Group ya. Sebentar. Oke, hopefully sudah terlihat. Udah ya kayaknya. Oke, jadi kalau untuk di Era Jaya sendiri kita memiliki program namanya Era Jaya Retail Apprenticeship Program gitu ya. Jadi yang aku mau infokan di sini ini bukan sekedar internship program, tapi ini adalah bagian dari apprenticeship program. Bedanya apa? Kalau kita melihatnya internship gitu ya, atau program magang gitu kan, selama ini hanya menjadi program untuk sarana pembelajaran bagi mahasiswa selama periode semester tertentu gitu ya, atau mungkin buat teman-teman yang akhirnya nanti udah lulus terus cari tempat magang. Tapi kalau untuk apprenticeship di sini memang sebuah proses secara internal gitu ya yang kita lakukan, mengikuti berbagai program yang ada di luar sana termasuk MSIB agar nantinya bisa menjadi talent pool bagi rekan-rekan rekruter yang ada di Era Jaya gitu. Jadi aku infoin sedikit gitu ya, nggak sedikit teman-teman yang awalnya join di Era Jaya melalui MSIB, tapi sekarang mereka udah jadi karyawan gitu ya di Era Jaya. Ada yang awalnya di extend dulu 2 bulan, 3 bulan sambil skripsi dan lain sebagainya, baru di hire gitu ya sebagai karyawan internal di Era Jaya. Itu. Nah, sebelum lebih jauh, aku mengenalkan terkait dengan program dan juga Era Jaya itu seperti apa. Aku pengen kasih lihat mungkin ya beberapa testimoni dari teman-teman yang pernah magang di Era Jaya. Bisa direnungkan kembali kalau oh iya aku passion di dalam nulis dan aku pengen nulis lebih banyak lagi. Secara karir tuh aku merasa kemampuan analisis aku tuh meningkat dan aku tuh lebih luas lagi kalau ngelihat sesuatu. Aku Mona Fadilah, saat ini aku di artikel content writer di Era Space. Aku Nana, aku dari e-commerce growth analyst intern. Mungkin ini adalah intern pertama aku, jadi kayak aku ngerasa punya pandangan untuk karir ke depannya. Aku dari geografi dan aku ngambil ke analis kan. Secara karir tuh aku merasa kemampuan analisis aku tuh meningkat dan aku tuh lebih luas lagi kalau ngelihat sesuatu. Oh kalau ada tren ini ternyata berpengaruh ke penjualan. Oh kita ngeliat trennya kayak gini. Karena di sini profesional juga, aku ngelihat banyak hal yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Pengalaman di Era Space ini atau di Era Jaya ini bener-bener membantu aku untuk nge-boost skill aku di sini dan bikin aku semakin percaya bahwa nggak ada sesuatu yang mustahil selagi kita mau belajar. Oke, jadi itu adalah 2 mahasiswa yang sebelumnya mengikuti program magang di Era Jaya gitu ya, dengan skema yang sama dengan yang ada di MSIB gitu. Ada learning journey dan sebagainya, dan memang itu ya beberapa testimoni yang mereka rasakan gitu ya. Tadi ada yang dari jurusannya geografi, tapi di sini magangnya sebagai apa? Karena memang sebenarnya kita cukup terbuka gitu ya, terlepas dari background yang dimiliki dari teman-teman nantinya. Walaupun pastinya nanti harus menyesuaikan juga gitu ya dengan mata kuliah yang bisa dikonversi di masing-masing prodi ataupun jurusan. Gitu. Nah, kembali lagi gitu ya, keikutsertaan Era Jaya di program Kampus Merdeka atau MSIB ini adalah sebagai salah satu ya pertama ya kita bisa ikut andil gitu ya dalam dunia pendidikan terkait dengan link and match. Jadi ya teman-teman nantinya bisa lebih
tahu gitu ya, dan juga lebih kenal terkait dengan dunia kerja itu seperti apa. Apalagi kalau misalkan teman-teman udah di semester 6, apalagi semester 7, atau mungkin kalau misalkan besok berarti masuk ke semester 5 itu juga ada berarti ya. Udah kenal lebih awal, jadi istilahnya saat nanti lulus juga lebih siap gitu. Karena memang kalau misalkan di program MSIB ini cukup berbeda dengan program magang reguler yang biasanya dimiliki Era Jaya ataupun beberapa perusahaan lainnya, karena memang kita memiliki enhancement development program untuk memastikan bahwa teman-teman betul-betul paham gitu ya dengan apa yang kalian lakukan nantinya gitu. Nah, kalau misalkan di Era Jaya sendiri, mungkin aku juga infoin dari awal gitu ya, kita udah full WFO gitu ya, dan memang ini adalah salah satu cara gitu ya bagi Era Jaya untuk bisa benar-benar mengenalkan dunia kerja kepada teman-teman mahasiswa gitu ya. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Era Jaya, proses retail itu seperti apa, lalu marketing yang dilakukan gitu ya untuk bisa mengenalkan dunia retail dan juga memaksimalkan gitu ya retail-retail yang dimiliki oleh Era Jaya. Dan memang saat ini ya Era Jaya memiliki beberapa vertical dan juga brand, dan nantinya teman-teman akan dapat gitu ya memilih brand-brand yang nantinya teman-teman ingin involve ataupun terjun gitu ya dalam program yang ada di Era Jaya seperti itu. Nah, ini mungkin sebelum kita masuk ke program, aku jelaskan sedikit terkait dengan Era Jaya dan juga verticals yang ada di internal kita, dan nantinya ini yang juga akan teman-teman pilih sih sebenarnya. Kalian mau masuk ke brand mana, itu nanti akan diinfokan juga dalam posisi ataupun dalam proses tahap wawancara gitu ya. Yang pertama adalah Era Jaya Digital. Kita di sini ada brand Erafone, iBox, Samsung, Erablue, dan juga Xiaomi. Mungkin teman-teman harusnya udah lumayan familiar gitu ya, khususnya kalau misalkan kalian menggunakan iPhone, pasti mostly belinya di iBox. Kalau misalkan di Samsung, Xiaomi ya biasanya teman-teman bisa dapetin di Erafone ataupun di official store-nya gitu. Lalu yang kedua kita ada Era Jaya Active Lifestyle. Ini pasti teman-teman harusnya udah sering lihat gitu ya. Ada Urban Republic, DJI, Garmin, Immersive Tech itu adalah private brandnya Era Jaya, lalu juga Asics, dan juga di sini JD adalah JD Sports. Buat teman-teman yang biasanya suka koleksi sneakers gitu kan, harusnya sih familiar gitu dengan JD Sport. Beberapa brand baru kita di Era Jaya Active Lifestyle itu juga ada seperti MST, lalu juga 68, dan juga beberapa brand-brand lainnya. Lalu kalau untuk Era Jaya Beauty and Wellness itu di Wellings, dan Era Jaya Food and Nourishment ini mungkin buat teman-teman yang tertarik untuk masuk ke dunia F&B ya. Ada Paris Baguette, Grand Lucky, dan juga Sushi Tei. Tapi mungkin aku sedikit info di awal, untuk di MSIB nanti yang buka hanya di Paris Baguette seperti itu. Karena untuk Sushi Tei dan juga Grand Lucky untuk operationsnya itu tidak di bawah Era Jaya, melainkan di bawah brandnya langsung. Gitu. Dan sebenarnya nanti bakal seperti apa sih, program-program apa aja yang bakal kalian dapetin. Ini sebenarnya mungkin aku kasih tahu aja ya, nggak cuma di Era Jaya tapi di banyak perusahaan lainnya, karena memang dari sisi perusahaan untuk bisa ikut dalam program MSIB kita harus memiliki sekian program gitu ya, dan juga learning journey untuk para mahasiswa, untuk teman-teman nantinya gitu. Dan pastinya satu hal yang selalu kita tekankan bahwa Era Jaya Retail Apprenticeship Program bersama Kampus Merdeka itu menyediakan real work experience gitu. Jadi aku bisa pastikan teman-teman di sini ini buat teman-teman yang emang pengen sungguh-sungguh belajar dunia kerja itu seperti apa, aku rasa program MSIB itu adalah salah satu program yang paling cocok gitu. Karena aku bisa jamin teman-teman di sini bukan masuk terus diminta untuk sekedar fotokopi, cuma scan, administrasi, bikin surat dan sebagainya gitu ya. Tapi teman-teman di sini memang diberikan job desk sesuai dengan posisi yang dibuka oleh masing-masing perusahaan, termasuk juga di Era Jaya gitu ya. Tapi di sini aku bisa sampaikan bahwa karena teman-teman di sini adalah prosesnya belajar, kita bisa bilang tidak ada istilahnya mungkin KPI gitu ya yang mengikat kepada teman-teman, dan memang betul-betul harus
sampai di push gitu ya harus seperti ini seperti itu, enggak, karena ini adalah proses belajar. Maka kita di Era Jaya memberikan yang namanya learning journey gitu. Walaupun dalam learning journey tersebut pastinya akan ada success matrix. Dalam artian apa? Bahwa perusahaan ataupun di sini Era Jaya bisa melihat gitu ya proses perkembangan mahasiswa dari awal mereka bergabung sampai nantinya mereka lulus di program MSIB seperti itu. Nanti learning journey ini akan menjadi tolak ukur gitu ya sejauh mana teman-teman sudah belajar dan juga mengenal masing-masing job desk yang nantinya kalian pilih gitu. Dan kalau di Era Jaya sendiri kita rutin mengadakan regular workshop untuk soft competencies. Jadi teman-teman nggak cuma meningkatkan kemampuan teknikal gitu ya sesuai dengan posisinya. Misalkan kalau sosial media nanti belajar caranya bikin konten di Instagram, bikin video, bikin reels. Kalau misalkan teman-teman graphic design gimana caranya bisa kenal yang namanya nanti bisa planogram, lalu juga terkait dengan brand identity dan segala macam. Tapi teman-teman juga punya kemampuan soft competencies yang bisa ditingkatkan gitu ya setelah lulus dari program MSIB. Cara berkomunikasi dengan user ataupun superior, dengan rekan kerja, lalu bagaimana nanti teman-teman bisa membuat project dan sebagainya. Terus tadi yang aku bilang nih adanya clear job desk dan juga responsibility gitu ya bagi teman-teman, karena kita bisa pastikan bahwa ya teman-teman di sini benar-benar belajar bekerja, bukan sekedar memenuhi keharusan kalian untuk proses magang di perusahaan gitu ya. Karena kembali lagi perusahaan juga istilahnya mungkin nggak mau ya menyiapkan tenaga, bikin learning journey segala macam, tapi ya teman-teman nggak serius dan juga ternyata teman-teman nggak belajar banyak di sini. Lalu kita juga ada proper mentor. Jadi memang kalau di Era Jaya mentor itu adalah usernya masing-masing gitu. Misalkan teman-teman nanti ditempatkan di posisi kita ada namanya marketing and technology. Di situ nanti dalam tim tersebut biasanya ada 5 sampai 6 user karena ada beberapa posisi yang berbeda dan itu adalah user kalian masing-masing. Jadi bisa aja tuh satu user, satu mentor untuk 3 orang anak gitu. Bahkan ada juga yang satu mentor untuk 1 orang anak. Jadi kita memastikan bahwa ya teman-teman mendapatkan proses pembelajaran yang tepat dari masing-masing mentor ataupun usernya. Dan juga ini salah satu yang paling menarik ya yang ada di Era Jaya, aku bisa sampaikan. Nantinya teman-teman akan belajar gitu ya untuk bisa membuat project dan mendokumentasikannya dalam bentuk proposal ataupun slide gitu ya. Karena kita juga nggak mau ya teman-teman cuma belajar doang, ini itu di lapangan, tapi teman-teman sebenarnya nggak bisa mendokumentasikan dengan baik. Yang artinya kalau misalkan tidak bisa mendokumentasikan, tidak bisa membuat final project-nya, berarti teman-teman selama ini belum betul-betul paham gitu ya dengan proses kerja yang teman-teman lakukan gitu ya. Jadi nanti akan ada final project yang harus dilakukan, dan teman-teman akan diminta untuk membuat video presentasi. Nanti dari situ orang-orang yang terpilih akan diminta untuk melakukan presentasi secara langsung di depan juri, dan nanti akan ada pemenangnya dan mendapatkan hadiah yang pastinya menarik ya dari Era Jaya gitu. Lalu ini adalah mungkin sedikit ya gimana sih sebenarnya Era Jaya ini membuat programnya. Kita menggunakan kerangka teori SMART. Jadi teman-teman pasti akan diminta untuk memecahkan sebuah masalah. Dari masing-masing posisi sudah ada project-nya masing-masing. Lalu yang kedua adalah measurable. Kita pastikan bahwa tolak ukur yang diberikan kepada teman-teman mahasiswa itu semuanya jelas. Apa yang harusnya nanti dipelajari, apa memang yang harus nanti dicapai gitu ya, itu sudah ada tolak ukurnya. Achievable. Nah, ini dia. Kita memastikan bahwa teman-teman akan belajar gitu ya. Apapun yang teman-teman lakukan di sini itu sebenarnya semuanya achievable. Dalam artian kita nggak semena-mena misalkan teman-teman sebagai social media spesialis contohnya ya harus megang 10 akun, 15 akun, itu kan sebenarnya nggak make sense gitu ya. Apalagi teman-teman di sini adalah prosesnya untuk belajar gitu. Lalu relevan yang pastinya teman-teman juga akan belajar kenapa sih posisi ini dibuka, kenapa teman-teman harus ngelakuin A sampai Z. Apakah itu relevan dengan kebutuhan bisnis atau enggak? Nah, itu nanti juga teman-teman yang akan pelajari dan harus dituangkan dalam final project-nya. Lalu time bound, ya kalau di sini ada kerangka waktunya, ya karena MSIB ini kurang lebih 4-5 bulan, ya itu adalah jangka waktu project yang akan teman-teman lakukan, gitu. Terus, nah
ini adalah learning journey ataupun framework yang digunakan oleh kita, ada 10, 20, 70, maksudnya apa gitu ya. Jadi kita membagi proses development, kompetensi, soft competencies maupun technical menjadi 3 area. 10% yaitu adalah proses belajar, di mana teman-teman akan meningkatkan kompetensi melalui workshop tadi. 20% adalah melalui mentorship atau mentoring gitu ya dari masing-masing usernya. 70% adalah dari sisanya yaitu job desk yang teman-teman lakukan gitu ya. Jadi ya walaupun ada kelas, ada proses mentoring tapi pasti gitu ya. Karena namanya belajar kerja ya 70% tetap sesuai dengan job desk yang diberikan kepada teman-teman kayak gitu. Nah, ini adalah core syllabus yang nantinya akan di-develop dan juga teman-teman pelajari gimana caranya nanti teman-teman bisa berpikir secara strategik dan juga inovatif gitu ya dalam membuat proyek-proyek yang teman-teman buat. Bagaimana akhirnya teman-teman gitu ya belajar leadership nggak cuma sesama tim tapi juga dengan diri sendiri gitu ya. Dan yang ketiga adalah excellent customer service. Kenapa teman-teman harus mempelajari ini? Karena ini adalah core bisnisnya Era Jaya. Karena kembali lagi kita adalah retail, di mana service adalah salah satu hal penentu gitu ya dari perkembangan bisnis dan juga kemajuan bisnis. Maka teman-teman nanti juga akan pelajari gitu ya. Kenapa sih excellent customer service itu penting? Bagaimana teman-teman menerapkan excellent customer service dalam internal project, nggak cuma ke customer tapi ke dalam internal customer gitu ya. Kalau external customer kan adalah pembeli sebagainya. Kalau internal customer biasanya adalah rekan-rekan yang nantinya akan bekerja sama kalian. Lalu agility, nanti pasti akan ada dinamika selama kalian belajar di sini gitu ya. Teman-teman akan belajar tiba-tiba mungkin ada shifting strategi, ada perubahan strategi, ada mungkin ada 1-2 hal yang teman-teman harus lakuin gitu ya. Secara tiba-tiba ataupun mendadak, itu adalah proses belajar juga yang biasanya sering terjadi dan juga dirasakan kayak gitu. Lalu digital ya nanti teman-teman juga akan mempelajari bagaimana teknologi dan juga penerapannya di masing-masing perusahaan. Kalau di sini berarti di Era Jaya gitu ya. Dan ini adalah learning journey map teman-teman. Nantinya ini juga sudah disiapkan oleh Era Jaya. Pertama adalah introduction, akan ada onboarding di hari pertama dan juga hari kedua. Kalian akan dikenalkan lagi Era Jaya itu apa, vertikalnya ada apa saja, lalu apa aja yang kalian pelajari. Lalu ada provision class gitu ya. Ini istilahnya diajarin atau diinformasikan sebenarnya apa aja sih yang harus kalian siapkan untuk masuk ke dunia kerja gitu ya, how to be a professional worker, leadership, lalu nanti berbagai kerangka materi yang harus teman-teman pahami gitu sebelum mulai bekerja. Lalu project initiation, nanti dari sini teman-teman juga akan ada workshop yang teman-teman pelajari gimana sih sebenarnya kita bisa melihat sebuah obstacle dalam pekerjaan kita, mencari solusinya, lalu bagaimana kita bisa mengevaluate. Lalu reach your goals, nanti teman-teman akan ya membuat projectnya dan reach the journey ya sampai akhirnya teman-teman nanti bisa Selamat siang Pak Haji. Izin Pak Haji untuk tampilannya masih ini ya, masih nge-freeze ya. Boleh dibantu Pak Haji?
Oke, baik. Boleh ditunggu ya teman-teman. Untuk Pak Haji akan kembali lagi sebentar. Nah, jangan lupa sehabis ini kita juga akan ada informasi yang lebih detail nih. Bagaimana sih pengalaman dari kakak kelas kita, yaitu dari Alvin selaku mahasiswa aktif dari Universitas Bunda Mulia. Jadi, kalian nanti kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan mungkin pengalaman terdahulu ataupun nanti terkait program MSIB yang diberikan oleh PT Era Jaya Swasembada, atau mau nanya lagi lebih detail mengenai step by step dari MSIB ke Alumni Career Center, boleh nanti silakan drop pertanyaan kalian di kolom chat masing-masing. Oke, sebentar ya. Oke, silakan Pak Haji. Sudah bisa kembali ya? Masih di mute Pak Haji, maaf. Halo. Tadi saya udah masuk ini ya, tugas akhir ya kayaknya ya. Sebelumnya ya Pak, kayaknya. Oh, sebelumnya? Iya, nge-freeze tadi soalnya dari yang sebelumnya. Oh, oke. Ini ya berarti ya learning journey ini ya. Satu lagi ya Pak, kalau nggak salah. Tadi ada yang tampilan yang biru. Ini ya benar, dari sini ke belakang satu lagi yang tadi sebelumnya, setelahnya maaf. Ini berarti ya learning journey Betul. ini ya. Ya, silakan Oke. Pak Haji. Yes, thank you Bu Regina ya. Terima kasih. Ini mungkin aku izin menjelaskan ulang sedikit gitu ya terkait dengan learning journey map yang ada di Era Jaya gitu ya. Yang pertama adalah introduction, nanti akan ada onboarding kurang lebih 2 hari, lalu ada provision class untuk pengenalan terkait dengan dunia kerja itu seperti apa saja yang harus disiapkan, lalu juga mungkin beberapa framework yang nanti teman-teman akan pelajari, lalu ada project initiation, nantinya gimana sih kita melihat sebuah masalah dari masing-masing posisi yang ada, mencari solusi dan juga hasilnya itu seperti apa, termasuk bagaimana cara kita bisa mengevaluate gitu ya nantinya. Lalu reach your goals, nantinya juga teman-teman akan memperlihatkan project-project yang sudah teman-teman buat atau slide yang sudah dibuat, dan nantinya akan ada panel gitu ya untuk teman-teman yang akan masuk ke tahap akhir, dan pastinya akan ada hadiah gitu buat teman-teman yang terpilih gitu ya menjadi project terbaik gitu. Dan ini adalah beberapa contoh ya tugas akhir yang sudah dibuat oleh mahasiswa ini dari batch sebelumnya, batch 4 bahkan. Ini ada pembuatan dashboard gitu ya untuk tim human resource, lalu juga ada teman-teman gitu ya yang kemarin magang di bagian drafter, itu bikin kayak sketsa Erafone internal dan juga eksternalnya sebelum istilahnya di develop gitu ya. Terus ada juga yang bikin SOP untuk Paris Baguette, lalu juga ada kompetitor analisis artikel untuk teman-teman yang kemarin magang di SEO gitu. Jadi ini adalah tetap ya, ini adalah tugas pribadi dan nanti harus disampaikan gitu, dipresentasikan. Dan mungkin buat teman-teman yang bertanya gitu ya, proses rekrutmennya seperti apa, karena kemarin pas kita ke UBM ya untuk ceritain terkait dengan MSIB, karena kita ketemu juga teman-teman yang banyak pilih magang reguler, katanya kayaknya prosesnya sulit ya, saingannya banyak segala macam kayak gitu. Nah, kalau untuk di Era Jaya sendiri sih sebenarnya kita cukup mudah gitu ya. Yang pertama hanya CV screening, lalu yang kedua adalah presentation, video presentation. Jadi semua teman-teman yang CV-nya lolos nanti akan diminta untuk membuat video, lalu setelah itu nanti akan user interview. Jadi tahapannya ini aja gitu ya. Terus terkait dengan minimum requirements ya, kita utamakan teman-teman yang memang related sama posisi yang dilamar. Tapi pada akhirnya kalau misalkan memang sudah ada konsultasi dengan dosen ataupun pihak prodi bahwa posisi teman-teman mungkin tidak terlalu relate, tapi ternyata mata kuliah yang bisa dikonversi masih bisa, kami pun cukup terbuka gitu ya.
Terus yang pasti ya bersedia untuk bisa magang di Jakarta secara offline dan ya memiliki izin dari orang tua segala macam gitu ya. Jadi itu sih. Terus ini jumlah posisi yang kita buka ya. Jadi total akan ada 200 lebih orang yang akan kita hire. Kalau di batch 4 sebelumnya ada 79 orang. Kalau di batch 6 kemarin ada 137. Jadi aku bisa bilang kesempatan kalian sangat banyak. Posisi yang dibuka ada lebih dari 50. Jadi bisa aja dari 50 posisi ini kebutuhannya ada yang 2, ada yang 3 gitu ya. Terus ya ada 20 lebih divisi gitu ya, termasuk juga brand yang nantinya akan teman-teman tempatkan gitu. Terus mungkin aku cerita sedikit ya, kemarin ada yang nanya apakah Era Jaya melihat background universitasnya. Biasanya mungkin ada yang dengar-dengar kayak kalau FSIB mungkin banyaknya dari negeri yang nama-namanya lebih terkenal gitu ya. Enggak ya, jadi aku juga kemarin sampaikan ke teman-teman yang nanya gitu ya dari UBM, jadi kita sama sekali nggak memprioritaskan universitas-universitas tertentu gitu ya, yang negeri ataupun apa segala macam, selama teman-teman punya kemampuan dan juga memiliki kompetensi yang sesuai, maka kita very open gitu. Karena biasanya kalau misalkan CV yang kita screening ya at least dia minimum requirements-nya tadi masuk kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan bisa dibilang yang masuk ke tahapan video itu bisa dibilang 90% gitu. Hampir semuanya masuk ke tahapan video. Nah, yang jadi benar-benar penentunya kita adalah videonya sih sebenarnya. Gimana teman-teman bisa mempresentasikan dirinya gitu ya. Karena sayang gitu kalau misalkan teman-teman punya CV bagus, IPK bagus, kemampuan bagus, tapi sedangkan saat mempresentasikan diri kalian dalam bentuk video itu kurang cakep gitu ya, kurang clear. Jadi kita melihat bahwa ya kembali lagi gitu ya, nantinya takutnya dalam proses magang ataupun proses belajar sulit gitu ya untuk bisa belajar, menerima mungkin arahan-arahan dari mentor dan sebagainya gitu. Jadi itu salah satu adalah poin atau penilaian penting gitu dari proses yang ada di Era Jaya. Walaupun sebenarnya dalam proses magang teman-teman juga akan belajar gitu ya untuk bisa mempresentasikan diri teman masing-masing. Lalu ini mungkin sedikit ya terkait dengan apa sih yang akan teman-teman pelajari gitu ya kalau misalkan magang di Era Jaya. Ini adalah mentor-mentor dari Eraspace, dan Eraspace ini nanti placementnya akan ada di Treasury Tower Asta Jakarta Selatan. Kalian pasti bakal banyak banget belajar hal-hal baru dan hal-hal menarik di sini. Halo Future Rangers, nama aku Dito, aku dari Eraspace bagian Growth. Aku Devti dari divisi brand, terutama di sosial media TikTok Eraspace. Nama saya Obaja, saya dari tim Human Capital Business Partner. Kalian akan langsung nih dapat in-depth day-to-day yang akan kita kerjakan. Teman-teman bisa belajar digital marketing, desain grafis, sosial media spesialis, dan gimana caranya melakukan branding. Kamu bakal dapetin banyak knowledge atau new skill. Sih aku ada di divisi brand, kamu bakal banyak tahu dari awal campaign-nya gimana, terus support campaign-nya itu kayak gimana juga. Kalian pasti bakal banyak banget belajar hal-hal baru dan hal-hal menarik di sini. Jadi kamu tertarik nggak buat join magang di Era Jaya? Silakan gabung ke kampus mereka Era Jaya. Oke, dan ini terakhir buat teman-teman yang mau magang di Era Jaya, beberapa posisi sedikit ya. Yang aku spill ada intern brand and campaign, intern brand communication, content creator, content writer, creative designer, digital marketing, SEO. Buat teman-teman yang mungkin dari jurusan manajemen, kita juga ada human capital business partner, recruiter, sebagainya. Ini teman-teman bisa coba ke rebrand.ly magang di Era 7, itu nanti akan langsung diarahkan ke link kampus merdekanya Era Jaya gitu. Jadi kurang lebih itu mungkin Bu Regina yang bisa aku sampaikan, dan sisanya kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ya, boleh ditanyakan dan juga disampaikan. Oke, terima kasih banyak Pak Aji. Wah, menarik banget ya teman-teman. Jadi langsung dapat spill-spillannya dari Era Jaya sendiri. Nah,
Pak Aji, maaf, izin konfirmasi. Berarti nanti teman-teman juga selain bisa melihat dari link yang sudah Pak Aji berikan, itu juga udah open nanti ya Pak di MSIB secara langsung ya? Yes, itu linknya nanti diarahin ke websitenya Kampus Merdeka, tapi langsung ke partnya Era Jaya gitu sih Bu. Oke, jadi langsung terlihat Langsung, gitu yes. ya pilihan-pilihannya. Jadi teman-teman sekali lagi, karena kita sebenarnya dari 13 program studi nih Pak Haji, semuanya benar-benar kepengen banget, siapa tahu dari Era Jaya buka kesempatan ada dari psikologi, manajemen, akuntansi, bisnis digital, sistem informasi dan teknik informasi. Jadi semuanya juga bisa dapat kesempatan yang sama ya teman-teman. Jadi nggak usah takut, silakan dilihat lagi gitu lowongan apa saja yang bisa ada di sana. Nah, Pak Haji izin saya juga mengundang satu lagi alumni kami, yaitu Alvin, sebagai mahasiswa program studi ilmu komunikasi dan juga selaku alumni dari MSIB Batch 5. Boleh Alvin? Sudah hadirkah? Ya, halo, selamat siang, Miss Regina dan Pak Aji. Selamat siang Alvin. Siang, Alvin. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita mungkin sambil ngobrol-ngobrol juga nih sama Alvin. Boleh nggak Alvin ceritain dulu dulu magangnya di mana dan pegang apa saja sih sebenarnya saat kamu magang dan suka dukanya kali ya untuk saat kegiatan magang kemarin. Silakan Alvin. Oke, baik. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya dulu. Saya Alvin Juanto, mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi dengan penjurusan marketing communication semester 8 dan sekarang kesibukan saya sedang dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi saya gitu. Dan mungkin untuk sedikit cerita-cerita mengenai saya magangnya di mana. Saya dulu magangnya itu dan berkesempatan magang MSIB di PT Indomarko Prismatama atau mungkin yang dikenal dengan Indomaret Group gitu. Nah, selama saya di Indomaret Group, saya di sana masuk ke dalam divisi marketing digital atau mungkin yang lebih dikenal juga sebagai social media marketing atau social media spesialis juga. Tapi di samping itu juga bukan hanya fokusnya hanya di social media, saya juga dipercayakan ke dalam beberapa project-project. Dan salah satunya ada di project Jingle Indomaret, ada di beberapa project juga divisi Indomaret, dan juga ada beberapa project seperti juga sebagai MC ya atau host dalam live streamingnya di social media di Indomaret seperti itu. Dan mungkin kalau misalnya mau ngomong suka dukanya selama magang, pastinya jujur selama magang yang pertama mungkin yang pengen ngomong adalah aku sangat bersyukur banget bisa merasakan dan bisa keterima juga magang MSIB ini karena balik lagi ini kan juga ini kan perebutannya tuh diantara dengan mahasiswa seluruh Indonesia ya gitu ya. Jadi yang pertama itu sangat senang banget dan merasa beruntung banget bisa keterima dan selama perjalanan magang juga sangat seru, maksudnya seru di sini bagaimana? Jadi serunya adalah saya bisa merasakan dunia kerja tuh yang profesional seperti apa, secara langsung itu seperti apa, saya bisa langsung merasakannya. Dan mungkin kalau misalnya mau dikatakan dukanya ya sedikit, ya kadang-kadang memang karena memang dari perusahaan yang dulu saya sempat jalani, itu memang ada event dan event itu memang di hari-hari weekend gitu. Jadi membuat saya memang kadang-kadang butuh waktu lebih gitu. Nah, mungkin dukanya di situ sedikit, tetapi jujur karena memang yang dijalani itu adalah contoh kayak nge-host atau enggak membuat konten. Jadi saya juga enjoy saja sih menjalaninya gitu. Tetap happy ya, walaupun kita harus berjuang untuk menjalaninya gitu, karena ada buah yang sangat menghasilkan di akhirnya ya Alvin. Oke, nah mungkin ini kita bisa sambil sharing ya dari baik sisi Alvin maupun Pak Aji. Mungkin kalau teman-teman yang saat ini tuh mereka dalam posisi sedang menunggu diseleksi gitu ya oleh mitra perusahaan. Boleh nih mungkin kalau dari sisi user Pak Aji, spill tipis-tipis. Kira-kira CV yang kayak gimana sih yang tadi dilihat gitu ya? Karena kan mungkin seleksi awal atau sortiran awal adalah CV dari mahasiswa. Kalau kata Pak Haji,
dari CV baru masuk ke video. Tapi kalau CV aja kita gagal nih, nah kan kita kesempatannya berkurang nih Pak Haji. Kira-kira kalau dari sisi user, CV yang seperti apa yang nantinya mungkin akan lebih oke, saya ambil gitu untuk bisa join dan next ke seleksi selanjutnya. Oke, thank you Bu Regina. Tadi saya juga sempat lihat sih yang bagian Bu Regina menjelaskan terkait dengan format CV gitu ya. Saya rasa itu sebenarnya udah jadi salah satu template yang teman-teman adik-adik kita bisa ikutin sih sebenarnya Bu Regina. Jadi memang kalau dari kita, dari sisi perusahaan ataupun user, itu yang pasti pertama ingin melihat ya sebenarnya seberapa jauh ketertarikan teman-teman atau kesesuaian teman-teman terhadap posisi yang nantinya dilamar dengan cara seperti apa gitu ya. Apalagi teman-teman ini kan masih kuliah, belum punya pengalaman kerja, nggak mungkin ada yang ditaruh di CV-nya apa yang harus ditaruh gitu ya. Nah sebenarnya banyak sih yang bisa teman-teman sampaikan di situ gitu ya. Yang pertama, kalau misalkan di bagian education gitu ya, teman-teman bisa tulis sih. Biasanya kan di semester 5 ataupun semester 6 itu ada penjurusan, itu juga bisa diinfokan di situ gitu ya. Penjurusan tertentu ataupun nanti mungkin beberapa interest yang sudah teman-teman kuasai atau memang minati gitu ya sebagai info tambahan terkait dengan pendidikan teman-teman. Gitu. Lalu yang kedua, kalau misalkan teman-teman memiliki pengalaman organisasi yang sesuai, itu juga bisa dilampirkan. Tapi jangan cuma nulis, misalkan jabatannya ketua umum, himpunan mahasiswa, periode ini dan itu, tapi juga disertakan gitu ya. Kalau misalkan memang memiliki achievement, dan juga beberapa project ataupun program yang pernah teman-teman tangani. Misalkan ada juga teman-teman yang mungkin menjabat sebagai tim, staff, kerjasama dan juga publikasi gitu. Nah itu kan pasti ada kegiatan yang teman-teman lakuin, misalkan membuat konten di Instagram, bekerja sama dengan pihak sponsor dan sebagai macamnya, itu bisa ditulis juga. Jadi nanti misalkan teman-teman lamar gitu ya untuk tim marketing partnership, langsung di screen tuh, di skimming lah istilahnya kalau bahasanya recruiter gitu ya. Kata kunci yang memang sesuai gitu. Oh, melakukan partnership, melakukan marketing segala macam gitu. Jadi teman-teman bisa meletakkan beberapa kata kunci yang sesuai dengan posisinya gitu. Jadi nanti langsung relate gitu ya, begitu dicari, oh ini ada kerjasama nih, oh ini pernah megang sosial media dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah kemampuan ya, skill ataupun kompetensi yang teman-teman miliki. Misalkan ini sih biasanya untuk teman-teman dari jurusan IT gitu ya, dari teknik informatika, sistem informasi, pasti kan teman-teman belajar framework ataupun belajar coding gitu ya. Itu kan ada berbagai bahasa yang biasanya dipelajarin. Ada JavaScript, misalkan ada frameworknya Node.js, MySQL, SQL segala macam. Nah itu adalah beberapa kompetensi ataupun kemampuan yang bisa teman-teman sebutkan gitu, karena memang kan beberapa posisi mungkin diminta untuk bisa memiliki pengetahuan basic gitu ya di beberapa aplikasi ataupun program gitu, sehingga nantinya mempermudah sih dari user ataupun perusahaan, oh ini ternyata lebih sesuai dan segala macam kayak gitu sih. Mungkin itu menurut saya sih beberapa poin penting ya yang selama ini biasanya diminta dari user gitu. Tapi tenang aja, user paham kok kalau yang ngelamar ini istilahnya mahasiswa, jadi pasti disesuaikan kembali lah kayak gitu. Oh pasti tahunya mungkin baru basicnya, at least pernah belajarnya dari mana, itu nanti kan juga akan digali lagi saat proses interview ya. Gitu Bu Regina. Oke, terima kasih informasinya Pak Aji. Jadi teman-teman buat yang lagi persiapan ataupun yang lagi nyusun CV gitu ya, jadi udah tahu nih teknik-tekniknya dan juga dasar apa aja sih informasi yang mungkin bisa diberikan di dalam CV kalian. Nah, itu kalau dari sisi user. Sekarang kita tanya coba kalau ke Kak Alvin dulu, gimana sih persiapan dalam penyusunan CV-nya dan apa aja mungkin yang menurut Kak Alvin bisa menjadi nilai poin plus gitu ya dari user bisa melirik Alvin dulu sebagai salah satu kandidat untuk masuk ke tahapan seleksi selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih, Miss Regina. Kalau boleh jujur, jadi waktu saya mendaftar MSIB di batch 5 kemarin, saya itu menggunakan 2 tipe CV. Karena tadi sempat ada yang bertanya juga tuh, ada tipe kreatif sama ITS kan.
gitu. Nah, kalau saya jujur pertama saya tuh kurang aware kalau misalnya CV ITS itu ternyata yang lebih diperlukan untuk khususnya di jurusan saya, karena saya jurusannya ilmu komunikasi kebetulan gitu. Dan waktu itu saya lebih banyak kan waktu itu kuotanya juga sama, ada 22 untuk mendaftar, dan kebetulan saya tuh udah daftar kalau nggak salah waktu itu ada 14 atau 15 gitu, kuotanya udah saya pakai, dan itu semuanya kreatif CV. Nah, setelah itu saya baru sadar ternyata harus pakai yang ITS nih. Oke, ya udah setelah itu yang sisanya 16 sampai ke 22 ya saya lamar pakai ITS gitu. Nah, tetapi waktu saya menulis CV atau menulis pengalaman saya kayak misalnya contoh di dalam kreatif CV, jujur saya juga mencantumkan poin-poin yang memang yang telah saya achieve dalam pekerjaan saya atau pengalaman saya sebelumnya gitu. Yang seperti tadi Pak Aji ngomong juga, kalau misalnya contoh, saya juga sebelumnya memiliki pengalaman di bidang sosmed, jadi ditulis kayak pencapaiannya apa saja, apakah udah pernah membuat konten berapa banyak, dan mungkin mendapatkan reach account dan engagement dari konten itu berapa banyak, mungkin bisa ditulis dan dijabarkan juga seperti itu. Nah, jujur kalau misalnya mau dikatakan juga, selama penulisan CV gitu, saya juga menyertakan portofolio saya sih gitu. Jadi sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk yang apalagi di jurusan Ilkom seperti saya juga memasukin portofolio itu, balik lagi agar menguatkan informasi yang sudah ada di CV tersebut gitu. Jadi user juga bisa lebih melihat lagi, atau recruiter bisa melihat dan lebih memastikan bahwa ini ada buktinya seperti itu. Jadi yang saya lakukan seperti itu sih. Jadi memasukkan CV dan juga saya selipkan juga link portofolio di dalamnya seperti itu. Jadi biar lebih tahu ya usernya, dan juga mengenal mungkin portonya sudah sesuai atau enggak gitu ya dengan kebutuhan dari masing-masing recruiter. Bu Regina, mungkin nambahin sedikit ya terkait dengan portofolio tadi, itu benar banget ya, apalagi memang teman-teman yang lamar di posisi yang membutuhkan portofolio ya. Tadi mungkin kalau Ilkom ke sosial media atau mungkin ada yang DKV untuk graphic design dan sebagainya. Nah, itu bisa menyertakan link portofolio gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling mudah adalah teman-teman masukkan portofolio teman-teman ke dalam G Drive, tapi jangan langsung G Drive-nya teman-teman masukin ke CV, tapi kalau bisa linknya di shorten dulu, dipendekin, pakai Bitly, pakai rebrand, dan abis itu bisa teman-teman put linknya di dalam CV gitu ya. Terus satu hal lagi nih Bu, yang paling penting ya sebenarnya, teman-teman naruh nih link, udah bagus nih, linknya udah pendek, ditaruh ke CV, tapi ternyata pas dibuka G Drive-nya masih belum masih request akses. Sedangkan proses rekrutmen di kampus Merdeka kan timeline-nya lumayan cepat gitu ya. Dan kadang-kadang ya itu akhirnya somehow gitu ya menurunkan minat kita juga untuk masa kita harus tanya dulu sih kayak gitu. Sedangkan masih ada peserta lain nih yang CV-nya yang portofolionya udah bisa langsung dilihat. Kayak gitu, itu mungkin kesalahan kecil ya, tapi menurutku impact-nya lumayan berasa sih sebenarnya. Gitu. Jadi itu satu detail kecil yang bisa teman-teman perhatiin juga, termasuk nomor telepon, email, itu pastikan semuanya benar. Emailnya tadi Bu Regina juga saya dengarnya jangan aneh-aneh, udahlah pakai nama lengkap aja, atau mungkin tambahin angka, tanggal lahir, apa segala macam, itu juga masih fine-fine aja. Terus ya buat teman-teman IT juga biasanya punya ini juga sih, portofolio ya, biasanya dalam bentuk ada website di GitHub segala macam, itu juga silakan dimasukin aja gitu. Tapi kalau bisa tadi ya linknya diperpendek, pastikan lagi itu linknya benar gitu, dan bisa diakses secara bukan secara publik ya, bisa diakses oleh user atau perusahaan gitu. Oke, wah sedikit informasi tambahan banget ya. Jadi teman-teman kalau misalkan udah disiapin semuanya, udah keren banget, CV-nya udah sesuai dengan user kepengenin, udah jelas juga portonya, tapi ternyata nggak bisa diklik. Ternyata itu menghambat ya Pak Aji ya. Jadi salah satu poin yang sangat besar kalau bagi saya akhirnya melihat hal tersebut, karena user jadi minatnya, udahlah banyak lagi loh kandidat lainnya. Jadi teman-teman tadi seperti yang diinformasikan Alvin dan juga Pak Aji, bahwa nggak cuma 1, 2 ataupun puluhan, tapi bisa ratusan hingga ribuan ya untuk berkompetisi seluruh Indonesia ini. Jadi bayangkan teman-teman, kalian berkompetisi dengan seluruh mahasiswa se-Indonesia Raya gitu. Jadi pastikan dan gunakan 22 kesempatan yang kalian miliki sesuai dengan
peminatan pertama, yaitu job desk-nya sesuai peminatan, dan yang lebih possible bisa menerima kalian nantinya. Nah, Pak Aji dan Alvin, saya izin mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang bisa kita bantu ya, gitu. Salah satunya dari Stella Virginia, yang mungkin mau nanya ke Pak Aji dulu nih. Tadi Pak Aji mention katanya untuk mahasiswa yang belum pernah punya pengalaman bekerja, apalagi di bidang yang ingin dilamar. Apakah sekiranya untuk final project ketika UAS kemarin bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk portofolionya? Silahkan Pak Aji. Yes, bisa, dan ini bisa banget ya, dan baiknya memang ini dicantumkan, apalagi kalau misalkan memang project-nya ini ya project pribadi, itu akan lebih baik juga gitu ya. Kalaupun misalkan itu project team, juga boleh di-mention, nanti tinggal disebutkan aja peran kamu dalam tim tersebut, untuk project tersebut itu seperti apa secara khususnya. Dan memang ya pastikan kalian benar-benar paham gitu ya terkait dengan project yang kalian miliki gitu ya, untuk UAS ataupun UTS ataupun apapun itu ya. Karena memang di kita ada sih satu mahasiswa, dia ngelamar untuk tim project ya. Tim project itu biasanya kalau di Era Jaya itu yang mempersiapkan tadi termasuk kayak sketsa, kebutuhan kelistrikan apa segala macam untuk pembuatan retailnya gitu ya, untuk bikin atau bangun retailnya. Itu kemarin ada teman-teman yang lamar dari teknik elektro, dan di situ memang saat proses interview yang dia sampaikan dan juga presentasikan adalah project akhirnya dia atau project UASnya dia gitu ya, dan akhirnya dia bisa join dan juga lolos gitu, karena memang dia punya project ataupun tugas yang sesuai dengan yang nantinya akan dia lakukan gitu di sini. Dan itu sangat-sangat ini sih apa yang membantu kalian sih untuk bisa ke tahap selanjutnya biasanya gitu. Karena benar-benar kayak mengkonfirmasi ini loh bukti nyatanya ya Pak. Yes, sudah betul, ada hasilnya, dan kalian mungkin siapa tahu di dunia nyata atau di real industry nanti benar-benar bisa ketemu dengan case dan akhirnya bisa solving the problem kalau ketemu hal tersebut. Nah, mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan Felicia Caroline. Di sini Felicia mau confirm bila masih dalam tahap menunggu rekomendasi, apakah sudah bisa mulai apply ke perusahaan? Nah, jelas belum gitu ya. Jadi boleh Feli nanti ditunggu dulu dan juga melihat rekomendasinya apakah sudah disetujui oleh program studi, dan bila sudah nanti masih menunggu konfirmasi juga dari wakil rektor gitu. Jadi kalau misalkan sudah, nanti langsung deh siap-siap mau apply kemana-mana saja. Baiknya siapa tahu Feli udah bisa lihat-lihat, udah ditargetin dulu aja, oh perusahaan ABCDE nih gitu ya, yang ada sesuai dengan peminatan yang kamu butuhkan dan kamu mau, itu bisa langsung deh nanti. Nah, nextnya nih, mungkin bisa confirm lagi dari Pak Aji maupun Alvin, bahwa kalau portonya di-upload ke LinkedIn, apakah sekiranya bisa untuk mendukung portofolio yang dibutuhkan di dalam CV, ataukah memang harus hanya Google Drive saja? Kira-kira gimana Pak Aji? Yes, oke, thank you ya Marisa. Jadi ini bagus banget. Satu kata mungkin kalau jawabannya bisa atau enggak bisa gitu, tapi ada beberapa detail yang menurutku harus diperhatikan gitu. Apakah nanti teman-teman hanya akan mencantumkan nama LinkedIn kalian di dalam CV-nya, atau seperti apa nih gitu? Karena kalau misalkan kalian mungkin portofolionya entah di feature di profile kalian atau kalian bikin dalam bentuk post, itu dua hal yang berbeda gitu. Dalam artian begini, kan kembali lagi ya, yang lamar ini cukup banyak dan waktunya memang terbatas untuk bisa screening dan juga skimming CV. Kalian coba make sure lagi deh, apakah lebih mudah recruiter gitu ya melihat portofolio yang nantinya akan di-upload ke G Drive, atau nanti misalkan teman-teman recruiter harus kayak ngecek LinkedIn kalian dulu, nyari-nyari portofolionya ada di mana ya, ada di post atau di feature profile kalian, kayak gitu. Nah, kalau misalkan aku sih sebenarnya melihatnya itu nilai plus kalau misalkan kalian aktif di LinkedIn gitu ya, punya profile LinkedIn segala macam. Tapi kalau saran aku untuk profile atau untuk portofolio itu baiknya tetap diupload ke G Drive. Jadi memang ada link tersendiri agar tujuannya satu, mempermudah dan juga mempercepat proses rekruter gitu ya saat nanti ngelihat portofolionya teman-teman.
Kalau aku sih sebenarnya itu aja sih sebenarnya Bu Regina ya. Siap, thank you so much Pak Aji atas informasinya. Nah, mungkin kita mau nanya lagi nih sama Kak Alvin mengenai dulu saat melaksanakan kegiatan MSIB. Kan pasti abis apply tuh ke 22 perusahaan, deg-degan nunggunya kayak gimana sih gitu ya. Dan prosesnya tuh akan seperti apa Kak Aji, Kak Alvin? Apakah satu persatu perusahaan dari 22 tuh pada nelponin satu-satu, kemudian seleksi, atau nanti akan ada konfirmasi by email dan harus melakukan rekrutmen, itu akan gambarannya seperti apa? Boleh dibantu? Oke, baik. Terima kasih, Miss, atas pertanyaannya. Kalau kemarin mungkin untuk prosesnya sebenarnya termasuk sangat cepat ya, gitu. Jadi proses yang pertama itu kan proses yang kita urus mulai dari data-data yang harus kita masukin, surat rekomendasi dan segala macam, dan setelah itu kita apply. Dan setelah udah apply, kalau nggak salah selama 1 atau 2 minggu ke depan itu udah mulai ada email-email yang mulai masuk gitu. Nah, tetapi di sini harus difokuskan bahwa email yang masuk itu terkadang nggak masuk di primary, kadang-kadang malah masuknya di spam. Jadi buat teman-teman juga mungkin yang mau daftar, apalagi yang sudah daftar, mungkin nanti boleh dipastiin tuh ketika udah daftar dicek terus secara berkala emailnya, mulai di spamnya atau dimanapun gitu. Nah, setelah itu nanti memang tergantung dari setiap perusahaan, memang ada yang melakukan seperti tes psikotes dulu gitu buat mengetes, dan ada juga dari beberapa perusahaan yang juga melakukan seperti berikan tugas gitu. Jadi jatuhnya kayak kita diberikan tugas, kalau misalnya contoh pun di sosial media, jadi disuruh membuat content brief seperti itu. Jadi sebenarnya termasuk cepat, tetapi untuk pertahapannya setiap perusahaan pasti memiliki tahapan mereka masing-masing seperti itu. Dan mungkin aku izin tambah sedikit ya, Miss, untuk tadi yang Pak Aji ngomongin yang pertanyaan yang LinkedIn dan juga portofolio, itu benar banget yang portofolio itu memang harus banget dibikin dulu. Jadi kalau misalnya bisa memang teman-teman di sini memang bikin portofolionya dulu aja. Kalau misalnya memang mau fokus di LinkedIn juga boleh, tetapi untuk dalam apply MSIB ini mungkin teman-teman lebih fokuskan ke portofolio dulu, karena balik lagi seperti Pak Aji ngomong tadi adalah di sini yang mendaftar juga banyak gitu. Jadi memudahkan recruiter juga dalam melihat validitas dari pengalaman yang teman-teman sudah punya seperti itu. Nah, tapi jujur kalau aku dulu bagaimana? Kalau aku dulu sih dua-duanya. Jadi kebetulan aku juga aktif di LinkedIn, jadi aktif juga di portofolio. Jadi dua-duanya sih harus selalu di-update seperti itu kalau dari aku. Enak banget, udah di-spill banyak banget ya sama Pak Alvin dan juga sama Pak Aji. Jadi teman-teman mungkin persiapannya sudah bisa lebih matang nih, dan juga alhamdulillahnya sudah hampir ada 180 rekan-rekan mahasiswa yang sudah apply untuk MSIB. Jadi nanti boleh Pak Aji direkrut sebanyak-banyaknya dari UBM ya. Nah, untuk mohon maaf teman-teman, mungkin kita tidak bisa lebih panjang lagi gitu ya, padahal sesinya sangat menarik, tapi mungkin kita mau dapat satu insight lagi nih dari Kak Alvin, semangatnya atau pepatah yang bisa membangkitkan semangat teman-teman nih untuk mereka menjalani seleksi MSIB batch 7. Boleh mungkin dari Kak Alvin dulu? Waduh, mungkin aku nggak bisa kasih pepatah mungkin ya, cuman lebih kasih kayak semangat buat teman-teman di sini. Maksudnya ketika teman-teman lagi sekarang ini kan lagi masa-masa pendaftaran, teman-teman jangan ragu sih menurut aku. Jadi teman-teman pastikan udah cari dulu kalian mau di perusahaan seperti apa, dan perusahaan itu bergerak di bagian apa, dan divisinya yang seperti apa. Kalian pastikan dulu seperti apa, dan ketika kalian mau daftar jangan ragu, menurut aku langsung daftar aja, karena balik lagi di sini persaingannya juga lumayan ketat, maksudnya juga satu Indonesia gitu, dan kuotanya juga terbatas. Jadi kalau dari aku buat teman-teman yang ingin mendaftar MSIB nggak perlu ragu lagi, langsung aja daftar. Dan terutama kalau misal teman-teman tertarik untuk daftar di Era Jaya, mungkin ya bisa langsung daftar gitu. Oke, thank you Kak Alvin. Nah, mungkin dari Pak Aji pesan-pesannya untuk teman-teman yang persiapan nih untuk seleksi. Oke, pokoknya tadi semua yang dikatakan sama Mas Alvin itu diikutin aja sih.
Karena sudah terbukti ya, dia juga udah lolos gitu ya, sukses jadi bagian dari MSIB. Barusan juga aku habis ngecek nih LinkedIn-nya Mas Alvin, menurutku itu salah satu benchmark yang bisa teman-teman tiru sih. Kalau misalkan mungkin teman-teman pengen ningkatin LinkedIn-nya untuk keperluan proses administrasi ataupun seleksi gitu ya di MSIB. Terus mungkin tambahan ya tadi sih tetap semangat dan tetap apa ya istilahnya mungkin ikhtiar sampai akhir gitu ya bahasanya. Karena ini mungkin spill sedikit aja, bukan hanya dalam artian ya mungkin perusahaan yang menolak mahasiswa, tapi kita juga sebenarnya ditolak juga kok sama mahasiswa. Karena ada juga gitu ya mahasiswa yang mungkin dapat banyak pilihan dan akhirnya nggak milih perusahaan kita gitu. Sampai akhirnya mungkin di minggu-minggu akhir ya kita masih ada namanya proses rekrutmen segala macam. Jadi ya sampai akhir pun istilahnya kita masih tetap terus ya melakukan seleksi gitu. Ya jadi ada aja tuh teman-teman yang mungkin H-3, H-4 baru dapat info bahwa teman-teman lulus gitu ya. Apalagi mungkin ada juga teman-teman yang sebenarnya masuk dalam kalau di MSIB di perusahaan mungkin aku info aja ada waiting list juga sebenarnya kayak gitu. Itu juga yang sebenarnya mungkin teman-teman masuk nih ke dalam waiting list, jadi nanti tiba-tiba muncul gitu ya ada apa istilahnya permintaan untuk bisa accept atau tidaknya gitu penawaran dari perusahaan gitu. Jadi ya tadi ikuti juga yang pasti ya administrasi dilengkapi, jangan sampai itu menjadi hambatan. CV-nya dari sekarang coba diperbaiki, dibenahi lagi gitu ya, portofolionya disiapkan, terus juga ya jangan lupa juga gitu ya untuk mulai dari sekarang persiapkan latihan interview gitu ya. Jadi kalau bisa tandem lah kayak gitu. Jadi ya pas proses bikin CV ada yang nge-review, kamu juga bisa nge-review punya teman-teman. Jadi suksesnya juga nanti bakal bareng-bareng lah istilahnya. Oke, mantap banget nih informasi yang bisa kita dapetin hari ini ya teman-teman. Jadi mulai dari persiapannya, seleksi administrasi, hingga nanti udah ke-spill tipis-tipis bagaimana CV yang oke, porto yang oke, dan bagaimana nanti persiapan kalian saat seleksi. Nah, mungkin teman-teman nanti kalau misalkan masih ada kebutuhan lainnya bisa kita ikuti juga untuk sesi coaching klinik selanjutnya dari Alumni Career Center yang nanti informasinya bisa kalian ikuti di portal mahasiswa maupun dari Instagram Alumni Career Center. Untuk itu acara hari ini kami berikan kembali kepada MC. Terima kasih banyak kepada Bapak Aji Prasida dan juga kepada Alvin Jiwanto. Saya Regina Dewi Hanifah, izin pamit. Silahkan Maria. Oke, terima kasih banyak Miss Regina, Pak Aji, dan tentunya mahasiswa aktif kita ya Alvin. Terima kasih loh buat sharingnya. Wah menarik banget nih, jadi banyak tahu kalian harus siapin apa. Apalagi tadi urusan administrasinya, hati-hati guys. Jadi kalau misalnya ketolak itu bukan karena universitasnya, tapi karena mungkin teman-teman kurang teliti gitu. Nah, langsung aja mohon bantuannya kepada Ibu Regina Dewi Hanifah SST Empar selaku manajer alumni dan Career Center untuk memberikan token of appreciation kepada Bapak Aji Prasida. Kepada Ibu Regina kami persilakan. Baik, terima kasih Maria, Bapak Aji. Mohon izin kami dari Universitas Bunda Mulia. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk bisa sharing hari ini di kegiatan sosialisasi, kegiatan magang dan studi independen MSIB Batch 7. Mohon izin diterima ya Pak. Terima kasih Bu Regina, Bu Maria, dan juga teman-teman semua ya. Ini happy banget bisa ketemu di sini sama mahasiswa juga gitu ya. Hopefully banyak teman-teman yang bisa berpartisipasi di MSIB, terutama di Era Jaya nanti. Siap, pastinya ya Pak. Langsung nih seleksi banyak banget kayaknya abis ini. Terima kasih banyak kepada Pak Aji dan juga terima kasih banyak kepada Alvin. Semoga berkenan untuk bisa menerima sertifikat ini. Silakan Maria. Oke, mungkin kepada tim panitia aku akan bantu hitung. Oke. Nah, teman-teman semua, aku minta teman-teman semua untuk on cam karena dari tadi aku tidak melihat teman-teman on cam. Yuk on cam, dibuka kameranya, tunjukin kok cantik-cantik gantengnya, kita bakal masuk ke sesi dokumentasi sebelum kita selesai. Nah, tapi teman-teman untuk poin SAR-nya supaya teman-teman bisa lihat nanti kegiatannya aku ikut gak sih. Nah, teman-teman harus mengisi link evaluasi yang akan teman-teman panitia berikan pada kolom chat. Oke, mungkin langsung aja kali ya kita sesi dokumentasi. Boleh on cam dulu semuanya. Aku bantu hitung kepada tim dokum, kami persilakan 1, 2, 3. Next, sekali lagi 1, 2, 3.
Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Alvin dan Pak Aji yang sudah bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukan, entah itu di pekerjaan, di kampus ya. Terima kasih sekali. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, aku izin reminder kembali kepada teman-teman untuk dicek kembali nih nanti saat kalian upload administrasi di portal MSIB-nya. Terus jangan lupa juga diisi form evaluasi kegiatannya. Saya Maria, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan pada kegiatan hari ini. Sampai berjumpa di acara selanjutnya. Semangat semuanya. Terima kasih banyak Terima kasih. teman-teman. Selamat sore.